Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau bahas ya untuk gagal bayar di Kredivo, Aku Laku, Shopee Paylater, dan juga Kredit Pintar ya. Nah, ini dari teman-teman yang telah bayar di aplikasi tersebut. Banyak yang menanyakan ya, kapan sih kita dikunjungi DC ke rumah ya, seperti itu. Mungkin untuk menjawab kapan kita akan dikunjungi DC ke rumah, mungkin sulit ya untuk diprediksi. Hari apa, jam berapa kita akan didatangi ke rumah, mungkin nggak tahu ya, atau kita sulit untuk memprediksinya. Justru menurut saya yang perlu dipelajari yaitu faktornya ya, atau penyebabnya yang menyebabkan kita dikunjungi ke rumah seperti itu. Jadi kalau untuk mempertanyakan kapan akan dikunjungi itu sulit untuk memprediksi ya, seperti itu. Justru kita harus mempelajari penyebab sampai kita dikunjungi ke rumah itu apa ya. Jadi memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kita dikunjungi ke rumah saat kita telat bayar di aplikasi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu saat nomor kita nggak aktif ya guys, seperti itu. Jadi kalau nomor kita nggak aktif, pastinya dari tim penagihan pun bertanya-tanya ya, ini orang nomornya nggak aktif, kemana, seperti itu. Kalau nomor kita nggak aktif, pastinya coba dicek ke rumah, si orang ini masih ada atau enggak, seperti itu. Jadi kalau nomor kita nggak aktif pun itu ada yang bisa dijadikan ya penyebab kita dikunjungi ke rumah, seperti itu. Ataupun kontak darurat kita nggak aktif pun sama ya, itu bisa ada kemungkinan kita akan dikunjungi ke rumah. Lalu faktor yang berikutnya yaitu kita telat bayar tanpa ada transaksi ya, seperti itu. Tanpa ada transaksi dalam arti kita tanpa ada cicilan yang masuk ya, seperti itu. Soalnya beda antara orang telat bayar tapi masih ada transaksi, dan orang yang telat bayar itu tanpa ada transaksi sama sekali ya, jadi tanpa ada cicilan, seperti itu. Soalnya misal kita telat bayar di aplikasi Aku Laku ya, atau Shopee Paylater, walaupun kita telat bayar tapi masih ada transaksi yang masuk atau cicilan yang masuk berapapun, itu ada kemungkinan kita nggak akan dikunjungi ke rumah ya guys. Soalnya kalau ada transaksi masuk atau ada cicilan, itu menandakan kalau kita itu masih ada etikat baik untuk membayar ya, seperti itu. Jadi ada kemungkinan kita nggak akan dikunjungi ke rumah ya. Sebenarnya kalau untuk kita mencicil sih berapapun bisa ya, seperti itu. Misalkan di Aku Laku kita ada uang 100.000 ataupun 150, itu bisa kita cicil ya, walaupun tagihan kita itu mungkin 1 juta ataupun 2 juta, bisa kita cicil dengan nominal 100 ataupun semampunya ya, seperti itu. Di aplikasi Shopee Paylater pun sama ya, kalau kita telat bayar kita bisa mencicil ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Mungkin Anda kalau di Shopee bisa melalui live chat ya di aplikasinya, bisa Anda tanyakan langsung kita mau nyicil gitu berapapun, misalkan Anda punya 50.000 atau 100.000, itu bisa ya di aplikasi Shopee. Mungkin itu ya faktornya, yaitu kita telat bayar tanpa ada transaksi, itu bisa mengakibatkan kita akan dikunjungi ke rumah, seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu dari lokasi ya, lokasi kita atau domisili tempat tinggalnya ya. Soalnya nggak semua wilayah itu sudah tercover ya. Jadi ada yang dikunjungi, ada yang enggak. Itu biasanya memang ada wilayah-wilayah tertentu yang memang belum tercover
tercover ya. Makanya dari teman-teman, ini mungkin ada yang telat bayar nih di Aku Laku. Yang sebelah bilang dikunjungi, yang sebelah lagi bilang enggak. Soalnya mereka berbeda wilayah seperti itu. Ataupun yang telat bayar di Kredit Pintar ya. Ada yang bilang dikunjungi, ada yang bilang enggak. Soalnya mereka wilayahnya pun berbeda ya, atau domisilinya berbeda. Jadi nggak semua orang akan dikunjungi karena mereka tempat tinggalnya itu berbeda-beda. Jadi faktor tempat tinggal pun bisa berpengaruh juga ya antara dikunjungi atau enggaknya seperti itu. Yang jelas untuk wilayah yang dikunjungi, yang paling sering sih itu untuk Jabodetabek ya, atau di Pulau Jawa. Itu ada kemungkinan untuk dikunjungi ya guys. Apalagi untuk aplikasi Aku Laku, Kredivo, itu hampir semua wilayah sudah tercover ya. Jadi ada kemungkinan kita akan dikunjungi seperti itu. Yang jelas faktor-faktor yang tadi ya yang aku sampaikan, yaitu dari nomor, kalau nomor kita nggak aktif, lalu yang kedua itu tanpa ada transaksi, lalu yang ketiganya itu lokasi. Faktor-faktor yang perlu kita pelajari ya. Jadi untuk pertanyaan kapan DC kita akan dikunjungi sama DC, yaitu tergantung dari faktor tadi ya, seperti itu. Lalu untuk usia keterlambatan kita dikunjungi sih nggak misalkan kita telat bayar 1 minggu langsung dikunjungi, itu sih enggak ya. Jadi mungkin di usia keterlambatan itu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan ya guys. Umumnya sih 3 bulan ke atas ya, baru dikunjungi seperti itu. Jadi bukan kita telat bayar 1 minggu langsung dikunjungi ke rumah, itu enggak ya. Jadi untuk keterlambatan paling enggak itu 3 bulan ke atas itu baru dikunjungi ya. Itu umumnya sih di keterlambatan 3 bulan ke atas lah, itu baru dikunjungi. Ada juga sih yang telat bayar baru 2 bulan didatengin ke rumah ya. Mungkin karena mereka itu tempat tinggalnya mungkin di kota besar ya guys. Misalkan di Jabodetabek itu memang rajin banget ya untuk DC datang ke rumah. Soalnya lokasinya sangat dekat ya, seperti itu. Beda yang di luar Jabodetabek, mungkin keterlambatan di 3 bulan, 4 bulan itu baru dikunjungi ya guys, seperti itu. Pokoknya yang jelas ya, untuk faktor-faktor yang perlu Anda pahami yaitu tadi, saat nomor Anda nggak aktif, Anda telat bayar tanpa ada transaksi, yang ketiga yaitu lokasi tempat tinggal Anda ya. Nah, itu yang perlu Anda pelajari ya. Mungkin kalau tempat tinggal Anda di terpencil ya, mungkin kemungkinan kecil untuk dikunjungi ya guys. Soalnya sebenarnya sih untuk DC ya malas ya untuk berkunjung ke rumah seperti itu. Kenapa mereka malas untuk mendatangi DC ya? Mengapa si DC malas untuk berkunjung ke rumah debitur? Mereka juga memprediksi dari mungkin resikonya, lalu untuk biaya ya ataupun transportnya nggak sesuai. Jadi mendingan kita misalkan telat bayar, kalau takut dikunjungi atau malu ya, yang jelas sih ke malunya ya, bukan takutnya, mending kita cicil aja sih ya, seperti itu. Mungkin dicicil dengan kemampuan kita masing-masing ya. Kalau kita mampunya mencicil mungkin 1 bulan 100.000 atau 150.000 pun nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Yang penting kita ada itikat baik untuk membayar ya. Itu mungkin untuk Anda yang mungkin takut untuk dikunjungi ya, mungkin masih menjaga nama baik, seperti itu. Biasanya kalau orang minjem di pinjaman online seperti ini mungkin dari keluarga atau tetangga kan pada nggak tahu ya. Jadi kalau dikunjungi ke rumah itu bukan karena takut, mungkin lebih ke malunya ya, seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman wajar sih ya kalau khawatir untuk dikunjungi ke rumah. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk apa sih
penyebabnya kalau kita dikunjungi ke rumah, yaitu ada beberapa faktor tadi ya, yaitu dari nomor kita nggak aktif, lalu telat bayar tanpa ada transaksi, yang ketiga yaitu dari lokasi tempat tinggal kita ya, seperti itu. Oke, itu mungkin informasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.